Nah, malam hari ini teman-teman kita akan mendapatkan sharing ya. Topiknya ini judulnya seru ya. Judulnya adalah Higher Self ya. Pertama kali Rusi minta ini gitu ya, lebih tepatnya Bro Charles yang minta topik ini ya ke pemateri kita. Bro Charles ini suka minta materi yang berat-berat memang kerjain kayaknya. Nah, yang membawakan teman-teman bukan kami berdua, ya orang yang lebih kompeten. Beliau ini yang memperkenalkan human design pertama kali ke Rusi, gitu ya. Beliau ini pengusaha pejalan spiritual. Saya mau langsung panggil aja. Selamat malam, Kotio. Selamat malam. Malam, Kotio. Ya, Apa kabar kok? apa kabar? Luar biasa. Wah, Sehat. Selalu luar biasa. oke. Lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol nih, Kotio. Iya, iya, iya. Eh, Terus Giliran lah, giliran, ya, giliran yang lain, ya kan. sekalinya ditodong langsung topiknya higher Kok, self. eh, eh, Charles tuh suka ngasih kerjaan yang susah-susah. Baiklah, Kotio, mungkin ini tanpa memperpanjang waktu, monggo silakan sharingnya Kotio. Ditunggu. Oke, oke, oke. Selamat malam semuanya. Ada Mbak Indri, ada Mas Bagus, ada kawan-kawan, ada sahabat-sahabat saya semuanya nih. Ada Mbak Susi, ada Antoni juga tuh. Ini Antoni Dalimarta kan ya? Oke, Iya, iya. Jadi saya ditemani orang-orang hebat-hebat juga, jadi saya nggak takut kali ini ya. Walaupun topiknya agak serem-serem gitu, gimana gitu ya. Aduh, ini kerjaan memang dikasih bikin hire self ya oke, 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 oke. Yang saya tahu ya saya bikin, saya bisa ya saya coba gitu ya. Izinkan saya share screen ya kawan-kawan. silakan kok. Sebentar, sebentar. Ini, udah kelihatan semua ya. Oke, udah ya, udah kelihatan semua ya. Oke, Mantap oke, kok. oke. Nah, ini pertanyaannya Charles kan mancing pertanyaannya apa? Ini apa sih higher self-nya apa? Apakah ini satu entitas di dunia lain gitu ya? Ya, ini topik yang cukup menarik dan seru dan pseudo lah kita bicara karena masing-masing eh, eh, masih ngeraba gitu ya, masih ngeraba sebenarnya apa sih gitu ya. Tapi cukup seru ya. Nah, intinya begini. Jadi higher self ini adalah suatu istilah yang digunakan di dalam dunia spiritual ya, di dalam dunia spiritual dan transpersonal psychology, psikologi transpersonal untuk menjelaskan aspek tertinggi dari diri manusia. Ya, suatu esensi daripada individu karena memang kita sejatinya adalah spirit being, makhluk spirit yang lagi jalan-jalan di dunia fisik gitu kan ya, lagi menimba pengalaman-pengalaman di dunia fisik. Jadi ini sebenarnya ini adalah esensi dari diri kita gitu. Jadi higher self ini bukan siapa-siapa, ini adalah diri kita sendiri. Jadi diri kita yang ada di tataran dimensi lain gitu ya, yang memiliki pemahaman lebih tentang tujuan hidup, ya, tentang kebijaksanaan, tentang wisdom, dan pandangan yang lebih luas dari sekedar pikiran dan ego. Jadi kalau kita bicara higher self ini sudah melampaui daripada pikiran dan ego gitu, ya. Dan ini higher self ini berhubungan dengan pencerahan dan pencarian ke dalam diri. Jadi ketika kita mulai ngerti, ya dapat pencerahan kecil-kecil ya, eh, dapat wisdom kecil-kecil. Nah ini mulai nih kayak kayak kita mulai nyundul-nyundul gitu, nyundul-nyundul ke higher self kita gitu ya. Oh ya saya ngerti maksudnya begini. Oh ya saya dapat kebijaksanaan seperti ini gitu. Ya ini proses. Nah kalau pencarian ke dalam diri kita ini lebih lebih masif lebih intensif gitu, ya lebih cepat lah. Maksudnya kita nyambung ke diri kita yang sejati ini. Ya, nah jadi
Nama lain dari ya higher self ini apa? Ya, ada yang sebut jiwa, ada yang sebut sukma, gitu ya. Ada yang sebut pribadi tinggi, ada yang sebut atas sadar, ya kan? Ada bawah sadar, kondisi sadar, ada atas sadar. Bawah sadar, sadar, atas sadar. Nah ini, tentunya atas sadar berhubungan lagi juga dengan super consciousness. Super consciousness atau higher consciousness gitu ya. Kemudian ada yang lagi bicara bahwa ini adalah true self atau diri sejati. Ada lagi yang bicara bahwa ini adalah authentic self, dirimu yang otentik sebenarnya. Karena tadi balik lagi bahwa sejatinya kita adalah makhluk spirit yang jalan-jalan di dunia fisik, yang gitu. Kemudian ini spirit self atau inner self atau the self itu sendiri atau Atman ya, Atman. Atman ini adalah percikan ilahi gitu ya. Percikan ilahi. Kalau Brahman itu ya semestanya, Tuhan semestanya itu adalah Brahman. Ini adalah Atman. Atman ini percikan dari Brahman, ini yang menjadi diri manusia ini adalah Atman. Ya disebutnya Atma atau Atman gitu ya, manusia itu. Jadi sebenarnya dari percikan ilahi ini, kita bicara percikan ilahi dari sang sumber ini, cepretannya jadi saya, jadi Ari, jadi Rusi, jadi siapapun yang ada di sini gitu. Jadi cepretannya. Nah, cepretan ini memberi nyawa pada diri ini, memberi nyawa pada tubuh ini, tubuh fisik ini. Jadi memberi nyawa pada tubuh fisik. Ketika memberi nyawa pada tubuh fisik ini kayak listrik yang nyolok ke komputer. Nah, badan kita adalah perangkat keras komputernya, hardware-nya komputer gitu ya. Ya, kalau otak kita adalah software-nya, RAM-nya gitu. Random access memorinya. Ya, nah kalau bawah sadar kita itu adalah apa? Memorinya berapa 1 terabyte ya 2 terabyte gitu memori hard disknya gitu. Nah ketika nyawa ketika percikan ilahi ini meninggalkan tubuh ya listriknya kayak dicabut aja komputernya mati jadinya kan gitu. Nah komputer mati ini apa? Lantas apa? Komputernya mati, tapi kan ada data nih, ada data. Atas pengalaman-pengalaman sukma ini, atas pengalaman spirit kita ini, pengalaman-pengalaman kita sebagai spirit dan ada di tubuh ini, ada melakukan pengalaman-pengalaman rasa, emosi, dan sebagainya. Belief system, kebijaksanaan, ya, segala sesuatu yang setelah kita ngalamin pengalaman kan biasanya ya sudah diambil hikmahnya saja. Nah, hikmah itu kan kebijaksanaan itu, wisdom itu sendiri. Kita belajar dari kejadian-kejadian yang tidak enak dalam diri kita, yang kita alami. Nah, itu semua tercatat. Itu data kan. Itu data. Itu data. Nah, data itu terbawa lagi gitu. Data itu terbawa. Jadi memori di hard disk komputer ini nyambung ke cloud server, Kita punya cloud server di atas gitu. Ya, seperti itu. Nah, data jadi percikan ilahi, nyawa yang dikasih ada datanya ini yang kita sebut jiwa, ya, kita sebut jiwa. Jadi kalau kita ini sudah berulang kali lahir mati, ya itu datanya banyak gitu kan. Banyak data di sini gitu. Ya, kurang lebih gitu. Segampangnya gitulah, gampangnya gitu. Nah, jadi ada di ranah mana? Ya ini adalah kesadaran biasa waktu kita mikir, analisa logik, ya, menganalisa sesuatu. Ini kondisi sadar biasa. Nah, ini kondisi bawah sadar, ya, bawah sadar kita itu tadi masuk ke memori hard disk-nya. Memori hard disk-nya banyak gitu kan, isinya banyak macam. Nah, sadar dan memori bawah sadar ketemu cross itu ada intervensinya disebut di dalam alam mimpi ya. Kita mimpi dalam kondisi tidak sadar, alam sadar mengakses bawah sadar ya. Dalam kondisi hipnosis pun bisa seperti ini. Ya, ini subliminal self disebutnya.
subconscious. Nah, di sini adalah alam sadar. Ini subconscious, bawah sadar. Nah, yang di atas inilah cross-nya ini adalah disebut higher self, super consciousness, higher consciousness. Ini ranah spirit memang. Ya, higher self itu ada di ranah spirit. Gitu. Ini cross-nya di sini. Nah, ini apa? Ya, ini adalah inspirasi, mendapat wahyu, mendapat intuisi, itu ada di sini cross-nya ini. Ya, seperti itu. Sama juga, paling gampang kalau di dalam zaman modern ini paling gampang jelasinnya ya seperti ini. Balik lagi ini map of consciousness, bawah 200 itu ranahnya ego. Jadi di sini kita struggling, ya, survival. Ya, setelannya adalah struggling, survival lah, survival. Jadi bagaimana kita bertahan, ya, bertahan hidup. Kemudian 200 sampai 499 ini ranahnya skala, ini skala ya, skala logaritmik 10 pangkat 1. Skala 200 sampai 499 ini ranahnya mind, ranahnya pikiran, ranahnya apa namanya, pikiran ya, linear mind. Pikiran itu linear, sifatnya linear, 1 tambah 1 2 gitu. 1 tambah 2 sama dengan 3, ini linear. Nah, kalau higher self biasanya ranahnya ada di sini, di spiritual, di paradigma spiritual ini, 500 ke atas. Ketika kita bisa mengakses ke sini, ya kita sudah bisa punya setelan yang sama dengan higher self kita gitu. Nah, kalau di sini di realitas fisik, di realitas spiritual di area sini nih 500 ke atas itu areanya bukan linear lagi, tapi apa namanya, kuantum, sifatnya kuantum. 1 tambah 1 bisa 100, bisa 1000, bisa setengah, bisa 0,1, terserah kamu. Inilah disebut kuantum yang di sini. Nah, tentunya skala ini juga menjelaskan bahwa 200 ke bawah ini kita adalah force, adalah paksaan, karena ego memang sifatnya maksa, ya. Dan di sini kita lemah. Kalau kita dikalibrasi, vibrasi kita, diri kita, getaran kita di bawah 200 ini lemah, sifatnya lemah. Badan kita lemah, sering sakit-sakitan, emosi nggak karuan, ya ada di sini semualah. Nah, ketika 200 ke atas ini mulai power itu timbul. Power itu berarti kita nggak perlu apa namanya, nggak perlu. Powernya makin tinggi, usahanya nggak usaha kasarnya nggak makin banyak gitu. Usaha kasarnya sedikit aja. Kalau powernya makin tinggi itu vibrasinya makin tinggi, kebetulan-kebetulan itu banyak terjadi di dalam diri kita gitu. Ya. Nah, ini ranahnya higher self itu ada di sini. Ya, dia diem aja sih sebenarnya, dia diem aja, dia cuma nampung data saja gitu. Nah, tapi dia karena dia di dunia spirit ya ranahnya ranah yang benar-benar damai, ranah yang benar-benar enak, nyaman dan sebagainya. Ya dia diem aja ketika pikiran kita sibuk. Ketika diri kita ini pikiran kita sibuk, dia diem aja. Oh, kamu pengennya gitu. Ya silakan, monggo aja, dia diem aja gitu. Dia diem aja. Dia diem aja. Nah, cuman ketika kita sudah mulai mengakses ke sini, kita mulai belajar menaikkan kesadaran, kemudian nah dia mulai ini mulai align, kita mulai diri kita yang ada di dunia fisik ini mulai align, mulai selaras dengan dia gitu. Nah, ketika selaras ya karena ini realemnya di atas ya. Kalau udah di atas ini kan non fisikal. Ini realitasnya sudah non fisik. Nah, ketika realitas non fisik tidak terjebak pada ruang dan waktu. Jadi dan dia bisa akses kemanapun ke kecerdasan yang luar biasa di dalam alam semesta ini gitu. Jadi dia bisa connect mana saja gitu ya. Dia bisa connect ke siapa saja, mana saja, dan tentunya yang vibrasinya yang sama. Seperti itu. Ya. Lantas bagaimana kita terkoneksi dengan diri kita yang tinggi ini?
Ya praktek-praktek spiritual seperti banyak berdoa, dia melakukan yoga, melakukan meditasi, melakukan ritual-ritual misalnya ya, melakukan ritual dengan mindfulness maksudnya ya, dengan mindfulness ya. Ini kita bisa pelan-pelan akses ke sana. Kemudian kita melakukan kontemplasi. Kontemplasi itu merefleksi diri ya, merenung. Eh, Bagus juga tiap hari itu malam ya, mungkin Anthony juga sering begitu ya. Sehari ini saya ngapain? Kemudian ada yang keliru enggak, ada yang kurang pas enggak yang saya lakukan gitu. Mempertanyakan banyak hal ya. Kita mengevaluasi diri kita. Ya, kemudian meditasi salah satunya. Meditasi, menciptakan ruang dalam diri. Kita menciptakan ruang dalam diri, space, ada kosong, ada setelah seharian praktek apa namanya, pikiran kita itu waving ya, maksudnya, oh aduh, naik turun naik turun naik turun naik turun. Nah kita itu kalau meditasi itu kayak ngadem gitu, kayak danau yang tenang ini nggak ada riak gitu ya, nggak ada ombak, nggak ada gelombang gitu. Nah kita menciptakan ruang untuk berkomunikasi gitu. Nah ini meditasi. Kemudian kalau kita mengamati, rajin mengamati, ya, meditasi ini juga punya kemanfaat adalah untuk mengembangkan awareness kita gitu ya, mengembangkan awareness. Semakin kita banyak aware, semakin kita seperti terkoneksi juga. Nanti kita bisa ngerti bahwa higher self kita itu mengarahkan kita, itu kita ngerti. Nah, tentunya harus ini banyak mengamat, banyak terjaga gitu, dalam kondisi terjaga ya, terjaga, awas gitu ya. Awareness itu kesadaran jaga, kita banyak terjaga. Dengan kita banyak aware itu kita bisa ngerti, oh kita mengamati ya. Sering nggak? Tentunya teman-teman di sini juga sering dihadapkan pada angka-angka, mungkin lihat angka, mungkin lihat simbol, mungkin pas lihat jam kok 11.11, kok 12.12 misalnya atau apa gitu ya. Atau jangan-jangan malah 12.12 itu malah ngeliatin itu apa namanya toko online belanja malah ada diskon ya. Bukan itu maksudnya, tanpa sengaja ya, tanpa sengaja misalnya kita kayak waktu nyetir naik mobil atau naik naik ojek online gitu, terus kita melihat tidak sengaja dihadapkan pada plat nomor yang mungkin tanggal lahir kita atau apapun gitu. Nah ini mengembangkan awareness. Ya kemudian dengarkan intuisi kita, intuisi, insight, gut feeling, ini semua adalah bawaan dari diri kita nih, ya. Nah, higher self kita mau bicara sama kita itu lewat simbol-simbol gitu, ya, lewat intuisi, lewat insight, bukan lewat pikiran, bukan. Karena pikiran kita selalu bergetar terus. Maka kita harus berlatih untuk hening. Jadi luangkan waktu setiap hari untuk hening. Namanya hening ini bukan doa, hening ini ya diem aja, pikirannya nol aja gitu, nol hening. Ya. Kemudian karena tadi kalau kita sering meditasi, awareness kita naik, ya kita bisa mendengarkan suara dari dalam diri. Atau insight itu, gambaran sekilas gitu kok muncul tiba-tiba apa ya gitu ya. Sering nggak kita itu mendapatkan satu wawasan atau jawaban dari problem-problem kita ketika kita misalnya pagi-pagi di WC gitu ya, meditaul, meditaul, meditasi beol, gitu ya. Waktu beol gitu ya, waktu pagi-pagi meditasi itu baru, oh ini muncul satu gambaran, oh ini loh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari problem-problem mungkin sehari-hari yang kita hadapi, ya. Nah di sini ini perlu latihan. Ini perlu latihan. Dan ini adalah kita. Ini adalah perangkat dari diri kita, ya. Perangkat dari diri kita. Ya, perangkat. Termasuk pikiran. Tapi kalau pikiran itu biasanya pikiran kita itu datang dari orang lain. Kalau pikiran kita datang dari orang lain. Dari sejak kecil kita sudah dikondisikan oleh society, oleh
oleh lingkungan, ya kan? Dari sejak kecil. Nah, ini pikiran-pikiran kita, memori yang ada dari kita itu biasanya datang dari orang lain. Nah, sedangkan ini adalah bawaan murni dari diri kita. Kalau intuisi itu seperti apa ya? Precognition, sebelum kejadian muncul, datang tiba-tiba terlihat gitu ya. Intuisi, ya. Seperti itu. Kemudian jurnalisme reflektif. Ya, ini kalau yang belajar human design saya suruh jurnal, ayo jurnal. Jadi bongkar diri kita, bongkar dengan jurnal, dengan menulis tangan ke satu diary khusus, buku khusus gitu. Kita bertanya, kita self talk dengan diri kita, itu kayak kita mengalirkan energi itu dari bawah sadar, kemudian keluar semua gitu loh. Apa yang mendasari diri saya seperti ini? Belief system apa yang salah pada diri saya gitu ya. Tanya aja sama dirinya sendiri, nanti dia jawab sendiri. Nanti dia jawab sendiri. Biarkan ngalir, jangan pakai otak, jangan pakai pikiran. Saya tanya ini nanti jawabnya apa ya? Lah itu pakai enggak, biarin aja ngalir, nikmati aja eh, apa namanya aliran dari tulisan tangan itu nanti akan muncul semua. Anda merasa takut ini karena dari kecil saya sudah didoktrin seperti ini, jadi saya sekarang masih penuh ketakutan misalnya. Ya, dengan jurnalisme reflektif ini, pertanyaan-pertanyaan yang menggantung, yang nggak enak, yang itu juga untuk menyalurkan emosi. Kita kadang nggak ngerti tindakan kita seperti ini karena apa? Didorong, pasti ada satu hidden motifnya, biasanya dari emosi. Nah, emosi ini dikeluarkan lewat jurnalisme, lewat jurnal. Dengan ke jurnal ini semua keluar semua. Ya, nanti Anda akan terkaget-kaget ketika Anda mengalirkan tangan Anda. Nanti setelah Anda alirkan, itu nanti Anda bisa baca lagi dan Anda akan terkaget. Oh, saya ternyata begini ya. Nah, ini yang tadinya ngumpet di bawah sadar, itu jadi tersadarkan, jadi keluar di tulisan kan, dari gelap menjadi terang gitu. Nah, ketika itu sudah masalah sudah selesai, ya masalah Anda sebagian sudah selesai dengan cara jurnalisme reflektif ini. Dan ini adalah membuka pintu mendengarkan suara dari higher self Anda. Biasanya kalau nggak banyak pikiran, ya dialirkan ini muncul semua, muncul semua. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana terkoneksi dengan higher self itu. Kemudian sering hiking, jalan-jalan di alam, pergi ke danau, jalan, pokoknya aktivitas di alam deh ya. Jangan yang ekstrim, yang biasa-biasa, yang santai-santai saja. Seperti itu. Lantas apa manfaatnya kalau kita bisa terkoneksi? Tentunya satu, kita bisa cerdas secara spiritual. Kalau Anda sudah terbuka ininya, Anda mulai cerdas secara spiritual, higher self Anda yang akan menuntun arah hidup Anda. Dan ini adalah sang sopir di dalam kendaraan itu. Ya, Anda lebih dapat memaknai keberadaan Anda di dunia ini sekarang untuk apa, kemudian fungsi Anda itu apa, ya, kemudian kebijaksanaan, masa begini, masa begitu, ya. Pemahaman lebih dalam tentang hidup dan mendapat wisdom yang banyak ini. Nanti tujuannya untuk apa ya? Untuk supaya jiwa kita tadi bertumbuh. Kita bolak-balik hidup mati tujuannya apa ya? Ini balik lagi. Dalam satu kehidupan itu kalau kita nggak belajar itu naiknya cuma 5 poin tuh. Waktu kita meninggal misalnya dikalibrasi berapa? Waktu meninggal dikalibrasi 205. Kalau dalam kehidupan nggak belajar ya, nabrak sana nabrak sini, kemudian nggak mau mengambil hikmahnya, itu paling satu kehidupan cuma naik 205 gitu. Dalam satu kehidupan. Bayangin perlu berapa kali hidup lagi untuk bisa mencapai 700 atau bahkan 1000 selevel avatar, selevel Christ ya, kesadaran Kristus, Christ consciousness. Untuk ke sini berapa lama? Perlu berapa lama? Nah, silakan Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian
ya tadi ini untuk evolusi menjawab yang kedua. Untuk evolusi jiwa kita pengen bertumbuh, jiwa kita pengen belajar lagi untuk banyaklah mengatasi masalah mental salah satunya gitu. Untuk transformasi tujuannya supaya kita itu naik kelas lah gitu ya, naik kelas. Kalau kalau banyak loh yang nggak naik kelas, mosok banyak yang banyak. Menurut Anda ada nih ya kasus nih ya, satu orang ngatasin masalah jealousy, masalah iri, dengki, cemburu, ya. Kira-kira berapa lama menurut Anda? Kira-kira berapa lama menurut Anda? Saya minta Anda tuliskan aja di. Menurut Anda bisa mengatasi jealousy. Masih ada nggak jealousy-nya? Kalau masih ada, menurut Anda bisa mengatasi jealousy berapa lama? Satu minggu, 2 minggu, 1 hari, 1 tahun, 1 bulan, seumur hidup, atau apa? Coba tolong dituliskan. Saya pengen tahu dulu supaya ngerti gitu loh. Apa nggak? Apa mungkin maksudnya ya? Apa mungkin apa perlu hidup lagi itu untuk apa sih sebenarnya gitu ya? Ya karena kita bego terus gitu. Kira-kira ada yang mau jawab nggak? Chat, jawab di chat silakan. Kira-kira menurut Anda mengatasi jealousy ya perlu berapa lama? Perlu berapa lama? Silakan jawab di chat. Ada yang sudah jawab? 30 tahun. Lydia jawab 30 tahun. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jawab menurut Anda itu menurut Anda. Jadi nggak ada salah benar dalam hal ini gitu ya. Nggak ada salah benar. 30 tahun. Oh, Charles juga ngomong 30 tahun. Kamu kurang kreatif, Charles. Ini yang dia tulis 30 tahun, kok ikut-ikutan 30 tahun. Mbok seminggu gitu. Sekarang masih juga muncul juga. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi kira-kira? Ada yang lebih cepat dari 30 tahun? Udah bagus itu. Eh, ya, 2 jam. Oh, Pak Alvin nih, Mas Alvin nih hebat ya 2 jam, 10 tahun, ya macam-macam, ya kan? Ada loh yang ngatasin ngatasin jealousy ini ya. Saya kasih tahu ya, ada loh satu jiwa yang ngatasin jealousy ini perlu 4.000 tahun. 4.000 tahun. 4.000 tahun. Jadi kalau dalam satu kehidupan itu 80 tahun, berarti dia perlu 50 kali kehidupan. 50 ya, betul. 50 kali kehidupan untuk ngatasin bolak-balik hidup, mati, hidup lagi, hidup lagi, 50 kali kehidupan. Urusannya tentang jealousy aja. Nggak beres-beres. Nggak beres-beres. Ya. Nah ini, kalau kita bisa terkoneksi, kita bisa berevolusi, kita bisa bertumbuh, kita sudah nggak perlu lagi ngatasin itu. Ya, 2 jam pun bisa selesai. Seketika juga bisa. Ya namanya kesadaran itu seketika. Ya, kok bisa? Kok bisa? Contohnya lampu mati. Lampu mati, Anda masuk ruangan, Anda nyalakan lampu, udah ceklik, langsung terang semua, kelihatan semua. Ya itulah enlightenment. Ya, itulah kesadaran. Bisa seketika, bisa seketika. Dan ya bisa 4.000 tahun juga ngatasin satu masalah. Ya. Kemudian next. Apalagi manfaatnya? Keseimbangan emosi tentunya. Ketika kita bisa aware, kita terkoneksi, kita aware, kita bisa ngatasin emosi kita. Banyak orang itu nggak sadar. Jadi perilakunya didrive sama emosinya. Nah, ketika didrive sama emosinya, dia dikendalikan sama emosinya. Ketika dia dikendalikan sama emosinya, nanti jatuhnya kilaf. Maaf, saya kilaf. Ya, maaf, saya kilaf. Seharusnya nggak perlu. Ketika kita sadar, kita nggak akan kilaf. Jadi sebelum kita bertindak, kita sudah tahu apa nanti akibatnya, kan gitu ya. Membantu kita mengelola. Jadi kita yang mengontrol emosi kita, gitu ya. Emosi adalah salah satu bagian dari diri kita. Jadi kita punya emosi supaya apa? Supaya hidup, supaya kelihatan hidup, senang, ya, happy, itu emosi juga. Supaya namanya hidup, ya, namanya hidup ada emosional.
ada yang ngayun, ada energi yang bergelombang, naik turun, ya. Lebih tenang, ya, tidak terlalu serius, lebih damai gitu. Kalau kita bisa terkoneksi sama ini, pandangan jelas lebih luas. Anda dapat melihat semua peristiwa lebih komprehensif, ya. Oh, ya pantas dia seperti itu. Saya juga sudah mengalami prosesnya. Nah, kan gitu. Oh, jadi kita juga nggak tertarik untuk melayani anger, kemarahan dia, gitu ya. Membantu membuat keputusan yang lebih baik. Ya, kemudian semakin tinggi kita memahami keterhubungan dari berbagai peristiwa. Jadi kalau semakin tahu, semakin oh ya, ini pelajaran oneness, pelajaran kemenyatuan, pelajaran mikrokosmos menjadi bagian dari makrokosmos. Mikrokosmos bersatu dengan makrokosmos. Manunggaling kawula ing Gusti, ya. Manunggaling kawula Gusti. Jadi Dianren HI kalau di di Tiongkok ajarannya adalah Dianren HI. Langit dan manusia menjadi satu, gitu ya. Nah, ketika kita tahu ini, makin tahu ini, oh semua terkoneksi nih. Jadi kita ini nggak terpisah-pisah sebenarnya gitu ya. Buku-bukunya Anthony, ya nyanyian keabadian, Rita, ya itu semua menuliskan tentang itu. Berat, itu golongan advance, golongan advance. Tapi nggak apa-apa, baca dulu aja. Ngertinya di kehidupan berikutnya nggak apa-apa, ya. Yang penting baca dulu, beli dulu, baca dulu, simpen dulu. Kemudian terkoneksi dengan energi semesta, ya. Manfaat yang lain adalah terkoneksi dengan energi semesta. Jadi ketika ini yang disebut keselarasan, harmoni, ya. Ketika kita sudah bisa harmoni ini, ya tadi makanya powernya makin besar, maka banyak kebetulan-kebetulan terjadi, ya. Kok kebetulan ya saya begini ya, saya kepengen ini kok kebetulan ada yang ngasih begini, ini kebetulan-kebetulan. Sebenarnya apakah itu kebetulan? Nggak ada. Itu adalah energi kita sendiri, ya, energi dari diri kita sendiri. Tentunya ya jadi lebih bahagia kalau kita bisa ngalir, bisa menerima, ketemu ritmenya semesta kita ikutin, lebih bahagia, lebih sukacita, lebih bijak dan penuh kasih. Nah, biasanya higher self itu di sini. Nah, pelajaran kehidupan ini kan tentang di sini nih, pelajaran kehidupan ini muter-muternya di sini. Makanya kita bolak-balik pengen hidup, pengen ngerasain ini ya. Lebih kreatif ketika kita masuk ke situ, ke higher super consciousness, itu sudah kecerdasan yang tak terbatas. Kecerdasan yang tak terbatas. Kita akses ke kecerdasan yang tak terbatas. Ini kok ada ini. Sebentar. Kita mengakses itu kecerdasan tak terbatas. Jadi apapun bisa terjadi gitu di situ, ya. Ya cuman karena dari dunia dimensi yang berbeda ke dimensi fisik mungkin perlu waktu. Nah, waktu ini kecepatan waktunya ini tergantung. Kalau kalau semesta posisi langit itu lagi mempercepat, ada bantuan dari posisi langit, ya bisa cepat, sangat cepat gitu. Makanya ada yang bilang bahwa sekarang ini karma cepat sekali katanya ya. Karma cepat sekali berbuah, yaitu karena ada semacam percepatan daripada semesta mempengaruhi juga. Ya, kita akses ke energi kreatif universal. Jadi ini sangat kreatif energi ini. Dari tidak ada menjadi ada kok, bisa kok, ya kan? Dari tidak ada bisa menjadi sekian banyak planet, sekian banyak bintang, sekian banyak warna-warni di langit, ya, sekian banyak apa namanya unsur kimia, ya, sampai sekarang unsur kimia terus ditemukan yang baru terus kan. Ini karena di sini. Kemudian memungkinkan Anda menjadi diri Anda dan mengekspresikan semua potensi diri Anda. Ya, kalau Anda tahu bahwa tujuan Anda ada di dalam kehidupan sekarang, kemudian Anda tahu Anda harus bagaimana, dan Anda tahu bagaimana memberdayakan diri Anda, ini akan ke sini nih, ke sini nih. Semua potensi akan keluar. Ketika Anda mengerti jati diri Anda, nah ini semua potensi akan keluar, akan terekspresikan dengan baik. Hambatannya apa?
Ini ego dan pikiran rasional. Kita ini tanpa sadar selama ini kita terjebak pada pikiran kita, bahwa pikiran kita lah yang paling benar, pikiran kita lah yang bisa menuntun diri kita. Tidak, bukan itu, gitu. Jadi kalau nggak berpikir, kalau nggak pakai pikiran kita itu kayak kita takut untuk berpasrah, takut menghadapi kekosongan mutlak. Kita takut menghadapi hal-hal yang tidak pasti, ya, di unknown. Takut kita. Nah, ini yang takut ini siapa sebenarnya? Dari kecil kita ya wajar, karena itu adalah kesadaran kolektif kita seperti itu. Kemarin-kemarin seperti itu, bahwa harus berpikir, sekolah harus pinter. Ada yang pinter, keminter belum tentu bisa terkoneksi malah. Ya, terlalu pinter, titlenya sederet-deret, ya sederet-deret titlenya itu kadang-kadang malah terjebak di situ, di intelektualitas. Padahal intelektualitas itu tidak sama dengan kecerdasannya. Cerdas itu dari dalam. Cerdas itu bukan berarti bisa ada petani-petani, mungkin orang desa yang nggak sekolahan itu bisa cerdas gitu, bisa mengatasi satu peristiwa yang ada masalah, dia bisa atasin gitu ya. Kalau orang pinter itu intelektual, dari dia pinter dari belajar, ya. Nah, banyak juga yang misalnya datang seminar atau workshop saya itu pemahamannya hanya masih berputar-putar di ranah kognitif saja. Jadi masih apa ya? Masih kepengen tahu ya knowledge aja gitu ya. Bukan dimasukkan ke ranah batin, ke knowing, bahwa tahu di sini sama tahu di sini itu beda gitu ya. Ketika kita tahu di sini, kita bisa tahu lebih dalam. Ketika ada tulisan-tulisan saya waktu kalau saya ngajar human design, saya bilang pada murid-murid, kamu akses energi saya, kamu akan tahu maksud saya nulis ini apa gitu. Itu langsung ketahuan gitu. Ketika kita bisa lebih dalam, kita lebih komprehensif, kita bisa ngerti tulisannya. Jadi ketika kita bisa lebih dalam, itu kita bisa ngerti. Itu apa ya? Orang lagi ngelukis pun kita bisa tahu energinya. Lukisan itu energi. Omongan itu energi. Pemikiran itu energi. Semua ada energi. Dan ketika kita lebih dalam, kita bisa masuk, nyantol ke frekuensi energi itu. Langsung kita tahu. Oh, ini apa? Ini lagi apa? Oh, dia lagi ngelukis, ini lagi sedih. Oh, ini dia lagi sukacita, dia lagi bahagia, gitu. Ya. Nah, tadi sudah disebut di depan bahwa mind bersifat linear, spirit itu bersifat kuantum. Ya. Balik lagi bahwa nah ini ego menguat, itu ketakutanmu juga menguat. Ego itu tidak mau melepaskan cengkeramannya. Ego itu kepengen safety terus. Ego itu kepengen secure. Yang takut mati itu ego. Kalau jiwa nggak takut mati karena memang jiwa dari sono, dari alam sana, dari alam spirit. Dia masuk ke sini, jiwanya nggak takut mati. Beberapa kali ketemu orang ya, orangnya masalah gitu ya, katakanlah autis gitu, anak-anak ini. Saya cek jiwanya enggak, yang gembira tuh. Yang gembira saja gitu. Ya, waktu kemarin di catering di SYP di Bandungan saya juga sudah cerita banyak tentang itu. Nah, ego menguat ya, ketakutanmu juga menguat, fears ini. Nah, ketika kamu masih punya fears, ya masih banyak fears, masih banyak ketakutan-ketakutan ini beban, ini nggak bisa, belum bisa mengakses ke apa namanya, ke dimensi atau ke higher self, itu belum bisa karena Anda dibebani ke bawah terus, tarik turun terus sama virus ini. Ya, contohnya meditasi. Lah saya takut kalau meditasi dibawa nanti apa dimasukin, itu dari siapa?
Kamu diajarin siapa kok bicara, kok kamu bisa punya pikiran bahwa meditasi takut diambil nanti dimasukin loh. Saya berkuasa penuh terhadap diri saya. Kalau rumah saya dimasukin orang, kenapa kamu mau gitu? Kuasa itu penuh ada di kita. Nah, orang takut, mau meditasi takut. Ini saya bisa ngajarin siapa gitu loh. Padahal meditasi itu justru kita fokus, kita sadar bener gitu loh. Bukan kita itu nggak sadar, malah tidur baik, lebih bahaya tidur itu kita nggak sadar. Kalau meditasi itu kita mempertahankan kesadaran kita kok gitu. Kok takut? Lah, saya malah kepengennya saya matinya meditasi. Ketika saya meditasi, saya meninggal. Jadi biasanya kan orang lahir, remaja, lahir, tua, sakit, mati kan gitu ya. Lahir, tua, sakit, mati. Itu kesadaran umum. Kalau saya nggak mau, kalau bisa menghindari yang terakhir ini, yang menghindari yang sakit ini. Mati pasti, segala sesuatu yang lahir pasti mati gitu kan. Segala sesuatu yang mati pasti lahir lagi gitu. Itu sudah pasti, itu hukum itu sudah pasti. Nah, eh, eh, kalau saya kepinginnya meninggalnya waktu meditasi gitu. Saya sudah rencanakan itu. Saya menghindari sakitnya ini loh, menghindar. Bukan menghindar. Kalau bisa enggak usah. Dengan kesadaran kita, kita bisa memprogram dong. Saya nggak mau, saya lompat aja. Saya mati secara sadar. Semua udah beres ya. Warisan sudah dikasih, ilmu semua udah dibagi. Pin ATM ya kan udah beres semua, udah kasih. Udah ya, mandi, bersih-bersih, meditasi, duduk, hilang pergi itu kan enak loh. Leluhur-leluhur kita zaman dulu itu kan banyak yang begitu. Udah membersihkan dirinya sendiri, duduk, meninggal. Nah, itu enak yang gitu. Ego yang takut mati, dia kepengen terus ada, dia kepengen terus eksis gitu. Pengen terus eksis. Dia takut hilang ego ini, gitu. Ya. Nah, sedangkan ketika ego kita menguat, ya kita nggak bisa. Harus saya diam aja. Oh, sakarepmu, sakarepmu. Kamu sana dulu, bentur-bentur dulu. Ketika kamu nanti berpasrah, sudah nyerah, ya sudah surrender, baru saya masuk, baru saya masuk. Gitu. Ya, kemudian stres, ya stres, kecemasan, ya mental yang bising, sulit untuk terkoneksi. Pikiranmu ruwet nggak bisa. Stres ini kan kena tekanan sesuatu, apa harus begini, harus begitu. Kemudian cemas ini karena too much expected, too much expectation ya, too much expectation. Jadi Anda terlalu berharap, Anda sudah menetapkan standar untuk outputnya. Nah, ketika outputnya meleset, ya Anda cemas. Ya wajar, orang mengalami ini juga wajar. Tapi kalau terlalu cemas juga sakit mental nanti kita. Ya, untuk akses ini butuh keheningan dan kedamaian batin. Kemudian kebiasaan dan pola pikir yang negatif. Tidak percaya diri, low self-image. Selalu melawan apa yang muncul dari batin. Batinnya bilang begini, pikirannya ngomong, enggak, bukan begitu katanya. Ini kalau enggak, saya enggak begitu, nanti saya akan dicerca, dibully sama society. Nah, ini pikiran. Pikiran yang mengkontra terus. Padahal batinnya kepengennya begitu. Gitu. Dia penuh kebencian, dendam. Nah, di sininya aja panas. Di sininya masih panas nih. Batinnya masih bergejolak. Mana bisa hening? Kalau nggak bisa hening, mana bisa connect? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi danau yang keruh, nggak kelihatan ikannya. Ya, jealousy, minder, dan sejenisnya. Jadi pola energi yang negatif. Low vibration. Kurang aware. Kurang aware ya tadi, karena pikirannya ruwet, terdistraksi dari eksternal ya. Sekarang ini kan banyak medsos juga, jadi terlalu banyak medsos, berita dan sebagainya. Terlalu fokus pada dunia luar. Ya. Kurang aware pada apa yang muncul dari dalam. Ya. Nah, ketika kita tadi meditasi, sering berlatih meditasi, kita berlatih mengembangkan awareness. Makin lama itu tahu bahwa kita nyetir mobil, ban
depan kiri atau ban belakang kiri turun 1 PSI atau 2 PSI, sadar kita. Ini kok mobilnya kok ada yang nggak enak. Itu awareness kita mengembang. Nah, ketika awareness kita mengembang, ya nanti terkoneksi. Nanti, oh, teman Anda mau telepon, Anda sudah tahu duluan. Ya. Nah, karena awareness-nya mengembang. Nah, kalau orang yang kurang aware, berarti tidak terpusat pada kehadiran diri ini. Ya, gelisah akan masa depan dan penyesalan masa lalu. Ya, akhirnya ini kurang hadir pada saat ini. Urusannya, ya, orang dendam kan karena ini. Penyesalan akan masa lalu. Tidak terima sama masa lalunya. Kejadiannya mungkin 5 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang sampah energinya masih dibawa sampai hari ini gitu. Padahal itu sudah lewat, ya. Jadi pikirannya ditaruh di masa lalu, masih mikirin terus. Padahal sekarang ini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Ya, jadi kita terpaku pada rasa dan emosi yang tidak produktif. Ini juga penghambat. Ya, kemudian terlalu sibuk. Sibuk mengejar sesuatu, kurang rileks. Kita dikejar-kejar sesuatu, kejar target, begini, harus buka toko, begini, wow. Ya ini, ya jadi sibuk, kerja, dan istirahat diatur sendiri. Gas dan remnya Anda atur sendiri. Setiap orang punya 24 jam yang sama. Ya. Nah, ini waktu Anda atur sendiri deh. Beri ruanglah untuk ini kalau mau tumbuh, kalau mau terkoneksi. Seperti itu, saya rasa ini selesai cepat kok. Nggak usah susah-susah, dibikin simple aja. When your mind is fully withdrawn in super consciousness, ya. Ketika pikiran kita menyerah, surrender, dan menyatu dengan super consciousness ini, kita itu become center, kita menjadi terpusat. In the bliss, kita itu jadi pusat dalam satu kebahagiaan, bliss. Bliss itu state, ya, state of bliss. Rasa kebahagiaan, joyful yang luar biasa di tulang belakang sini. You are then in your ideational, maksudnya kondisi Anda yang paling ideal, Anda tahu hukum sebab akibatnya, Anda akan tahu terkoneksi pada sumber dari diri Anda sendiri gitu. That is the level of the soul. Ini para Mahansa Yogananda bicara begini. Saya rasa presentasi saya cukup sekian. Dibikin simpel aja, jangan ruwet-ruwet. Ini pengetahuan saya, jadi mau ditambahkan, dikurangi, boleh saja. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan percaya. Riset sendiri. Saya selalu kalau di grup, jangan percaya, tapi riset sendiri aja gitu. Nah, ini pengetahuan saya. Gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih Kotio. Ini kita ngobrol-ngobrol dengan pertanyaan-pertanyaan ya, Kotio. Iya, boleh. Pertanyaan pertama dari Natalia. Apakah inner sound asalnya dari higher self? Inner self asalnya dari higher self. Ya, sama. Itu sama. Cuma beda istilah aja. Iya. Ya, beda Oke. istilah aja. Nah, ini dari Bro Charles nih, Kotio. Apakah ambisi itu mempengaruhi koneksi kita dengan higher self? Ambisi. Iya. Apakah ambisi itu mempengaruhi koneksitas kita ya? Enggak, gini. Eh kalau kalau eh, ambisi ya, kalau Anda punya 5432, punya channel 5432 di Human Design ya, itu ambisi loh. Ambisi itu bagus juga ya. Jadi ambisi itu apa? Untuk maju, membuat kemajuan, membuat segala sesuatu untuk lebih baik, itu bagus gitu. Tapi kalau terlalu ambisius kemudian sampai menghalalkan segala cara dan sebagainya, ya ini terdistraksi, akhirnya tadi terdistraksi lagi gitu. Kalau ambisi itu bagian dari diri kita juga. Kita kalau mereka yang punya channel 5432 di Human Design itu ambisi.
ambisi yang kontinu. 5432. Anda akan berambisi. Oh, Pak Prabowo punya itu. 5432 itu Pak Prabowo punya. Ya, ambisius. Jadi dia ambisius. Kayaknya ambisius. Tapi ambisius kalau memang untuk kebagusan semuanya ya nggak apa-apa kan, bagus kan. Misalnya nih, misalnya Anda usaha dari perumahan, dari home industry, kemudian ambisi pengen punya pabrik kecil, kan bagus. Pabriknya nanti digedein, nanti punya, oh udah maju lagi, tambah lagi, kan bagus kan? Bagus kan? Untuk semuanya bagus kan? Gitu. Nggak salah. Tapi kalau tadi akhirnya ngejar-ngejar terus itu lupa untuk me time, lupa untuk hening, ya akhirnya terdistraksi juga gitu. Ya, kayak Yes, diatur sendiri lah. yes, yes, yes. Tinggal emosi dasarnya yang mendasari ambisi tersebut ya. Apa? Tinggal emosi dasar yang mendasari Iya, ambisi tersebut. emosi dasar. Atau hanya cuman kepengen nggak mau kalah sama tetangganya. Itu kan jealousy artinya ya. Bukan bukan muncul, oh tetangga saya punya Avanza, saya mesti punya Innova gitu lah. Itu emosional, ya emosional. Yes, yes. Oke. Nah, lanjut Kak Tio. Ini ada dari Mbak Tan Trini Andang. Karena higher self itu percikan cahaya Tuhan, artinya itu sudah standar ya, memiliki fitur-fitur yang sama satu orang dengan yang lainnya. Ya, jadi secara fondasi ya, tapi secara fitur-fitur setelah masuk ke tubuh beda jadinya kan. Waktu kita lahir, di mana kita lahir mempengaruhi setelanmu kan gitu. Karena itu planet-planetnya berbeda, posisi planetnya kan berbeda. Ya, tapi kalau ujungnya sama bahwa kita punya kualitas Tuhan di dalam diri kita sama. Kualitas Tuhan apa? Mencipta. Berarti saya bisa mencipta, Anda bisa mencipta sama. Tapi ada orang yang punya channel 5432, ada yang nggak punya. Saya nggak punya 5432. Saya nggak ambisius makanya. Santai-santai aja lah. Ya, saya punyanya 2838. Channel struggling. Jadi struggling. Kalau dikasih kesulitan, dikasih PR sama Charles, bikin saya bisa. Wah, kan gitu. Pokoknya bisa melampaui. Ya, enaknya punya channel struggling kan selalu ada kesulitan saya bisa lampaui gitu 2838 ya. Gitu. Yes, 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 Ya. yes. Jadi jelas ya, fitur-fiturnya berbeda ketika sudah masuk ke tubuh, tapi kualitas dasarnya sama. Ya, oke, oke, oke. Lalu dari Bu Susiana, apakah higher self itu memiliki wujud? Enggak, realitasnya enggak. Wujudnya ya kamu. Hmm, Kamu sendiri wujudnya. Gitu. ya, Kalau dia ngomong dia ada wujud, cuman kan berupa ion yang samar gitu loh. Kayak hologram gitu loh. Ya, ya. Jadi ya sebenarnya wujudnya ya kayak dirimu, kopian dirimu secara hologram di atas sana gitu. Ya, jelas ya. Nah, ini saling silang memang. Jadi hidup kita di sini kalau mau berevolusi di sini. Jadi eh, di sini berevolusinya. Jadi kucing jadi macan, macan apa namanya nggak mungkin punya anak kucing gitu karena dia sudah mengalami evolusi. Mungkin dia dulu kucing tapi makannya banyak gitu kan. Tubuhnya jadi gede gitu. Pas dapat makan, tubuhnya jadi gede. Formatnya, strukturnya sudah beda. Jadi satu template lagi di atas gitu. Ya, jadi secara wujud ya kayak ya kamu sendiri gitu. Ada di atas gitu. yes. Siap, Kak Tio. Lalu kayak gini dari Mbak Jessica, Jessica Wisan. Apakah emosi-emosi yang 200 ke bawah itu mempengaruhi Level energi ya, kita level 200 ke dalam bawah mempengaruhi energi kita iya, sangat. Orang yang dikalibrasi di bawah 200 itu berantakan, selalu berantakan, berantakan. Masih struggling gitu. Hidup ini adalah perjuangan, benar-benar. Dia mau naik masalah, dia mau naik masalah, putar-putar di situ, muter terus. Karena di 200 ke bawah itu energimu condong turun ke bawah, ditarik turun ke bawah. Nanti kalau sudah desperate,
sudah sampai putus asa tadi ya, shame, malu menghadapi kehidupan, akhirnya bunuh diri. Kayak begitu, ditarik turun ke bawah. Nah, Anda dipepetkan di situ. Itu. Oke, oke, oke. Nah, kok ini pertanyaannya. Tadi sempat dibahas, untuk satu jealousy aja mungkin bisa 4.000 tahun lamanya. Berapa kehidupan? 50 kehidupan. Apa titik balik yang membuat misalnya di kehidupan ke-50 itu, dia akhirnya bisa belajar sesuatu yang tepat akhirnya. Ya, Apakah kita pasrah gitu? Ya, ya tunggu waktunya aja lah. nggak tahu titik baliknya di mana, masing-masing setiap orang punya aha momennya beda-beda, ya kan? Aha momennya beda-beda. Jadi ada aja yang sudah capek ya, terus begitu terus, akhirnya capek, ya udahlah, gua nggak gitulah. Mungkin ada satu satu apa gitu, dia bisa melihat segala sesuatu apa namanya lebih jernih gitu kan, bahwa oh iya gitu, bahwa ini adalah masing-masing begini segala macam. Aha momennya berbeda. Itulah yang disebut wisdom. Ketika kita bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu, itulah wisdom. Artinya kita, nah dari wisdom itu nempel kan, nempel di bawah sadar ini kan, bawah belief system ini. Nah itu yang ke bawah. Berarti oh naik kelas sudah kita, gitu, gitu. Nah, pertanyaan dari Pak Hendra. Apakah higher self ini sama dengan Roh Kudus? Ya boleh dikatakan begitu, boleh, boleh. Roh Kudus ya kayaknya boleh, boleh dikatakan seperti itu juga boleh, boleh, whatever. Itu kan pemaknaan, pendefinisian dari manusianya saja yang beda-beda bahasa, beda-beda pemahaman kan, gitu kan. Ya, mirip Ya, lah. yes. Lalu dari Bapak atau Ibu Halim, apakah higher self dipengaruhi oleh cakra atsna dan kejernihan intuisi? Perlukah membersihkan cakra atsna agar semakin terkoneksi dengan higher self? Nggak usah repot. Intuisi bukan di asna loh. Intuisi itu letaknya bukan di asna. Asna itu untuk insight, 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 flash gitu, insight untuk mengkonsep sesuatu. Ketika intuisi sudah kamu dapat, baru. Jadi gini, pikiran itu, asna ini adalah a good servant, pembantu yang baik. Bukan good master. Masternya adalah dirimu. Masternya adalah dirimu dari dalam dirimu itu. Nah, master itu memutuskan, nah Asna baru mengkonsepkan. Pergi ke Jakarta enggak? Ya atau tidak? Rasanya kok nggak enak kok ke Jakarta ya? Ya nggak usah, sudah nggak usah dibahas. Ketika ya aku akan berangkat Jakarta, nah baru dipikirkan jam berapa, naik apa, lah ini Asna, gitu. Jadi nggak usah pikirin bahwa asnanya bersih, nggak usah clearingnya asna saya ngeden-ngeden, lah ribet. Sadarannya aja diangkat terus itu tadi. Level kesadarannya diangkat terus, semua bersih semua kok. Kalau saya loh ya, kalau saya tipe gampang, tipe maunya gampang. Jadi kamu pakai ngeden-ngeden nggak usah, kamu angkat kesadarannya aja udah bersih semua sudah. Iya, 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 iya. Ya kan? Udah nggak usah pakai proteksi segala sudah. Sekarang saya mau nggak ada proteksi. Kamu bilang aku diajarin ini untuk memproteksi diri lah. Proteksi kamu memproteksi berarti kamu masih takut. Takut diserang, takut ketepak energi gitu kan. Kalau sekarang energi vibrasimu di atas, nggak mungkin energi low vibration itu nempel ke kamu, itu nggak mungkin. Dia menjauh, begitu dekat kamu aja udah lari duluan dia. Iya kan? Dan nggak perlu proteksian. Kalau saya loh ya, saya nggak pakai proteksian. Kun wayakun sudah tak terima semuanya. Ayo. Lah, aku ketembak energi negatif bisa tak ubah kan saya. Saya bisa ubah energi negatif itu. Kita transmutasikan jadi energi yang bagus untuk mendorong saya kebagusan saya. Kan boleh dong. Nah, itu kan setelan kita, kesadaran kita, ya kan?
kreativitas kita, gitu loh. Nggak usah takut. Jadi, jadi kita Iya, bisa setel sendiri ya, ya benar nggak? Saya loh, saya. iya, iya. Yang itu ya. Jadi gampang-gampang aja lah ya. Gampang-gampang aja, jangan dibikin susah. Iya, iya. Kalau di bahasa Inggris itu ada simple tapi past tense, ini simple tapi paten aja lah. Oke. Nah, ini Mbak Yesika nanya lagi. Ini mungkin sama kayak pertanyaan yang tadi itu ya. Kok bisa 4.000 tahun? Apa yang membuat orang begitu lama dalam state emosi negatif seperti contoh iri hati misalnya? Ya karena dia menghidupi itu. Karena dia menghidupi itu. Rasa egonya itu dihidupin terus. Bukan dikendalikan. Iya kan? Karena itu dihidupin. Karena orang fokus dari dunia luar terus gitu loh. Gini loh, ketakutan orang ini ada dua. Satu takut mati. Sebenarnya egonya yang takut kan. Dua adalah takut diomongin orang. Takut diomongin orang kalau dia jelek, dia tidak mampu. Makanya dia selalu cari nih orang, tetangganya ada yang rajin, giat gitu. Terus dia ngomongnya pesugihan, pesugihan. Nah, selalu gitu. Selalu selalu berpikiran negatif terus gitu. Ada orang maju selalu berpikiran negatif. Karena dia fokusnya di dunia luar, eksternal, bukan fokusnya outside in, bukan inside out gitu. Coba diputer sedikit. Kamu fokus sekarang inside out. Apa yang ada dalam diri keluarkan. Apa yang ada dalam diri rasain apa keluarkan. Energinya dikeluarkan. Inside out. Beda. Lihat hasilnya. Beda. Kalau outside in, kita tertarik terus, kita attract terus, kita terdistraksi terus. Oh, di luar begini ya. Omongan orang luar kayak gini takut saya. Nah, takut dibully, takut diomongin. Kalau saya sudah nggak peduli, kamu mau ngomongin apa terserah kamu deh. Ya kan? Yang kamu omongin belum tentu diri saya kok. Tapi yang kamu omongin adalah proyeksimu terhadap diri saya. Jadi orang ngomongin jelek pada kamu, itu berarti yang ngomongin yang masalah. Bukan diri kamu yang bermasalah, bukan. Belum tentu diri kamu yang bermasalah gitu, belum tentu. Nah itu pakai buat refleksi kan. Kalau diomongin begini refleksi, bener nggak aku gini? Aku tuh sudah berlaku pas belum di dalam satu momen gitu. Nah kalau itu benar dan kita mau refleksikan kan omongan itu pun bisa dibalik jadi sesuatu yang bagus. Transmutasi jadi buat sesuatu buat kebagusan diri kita kan. Kan gitu. Kalau enggak ya sudah, nggak usah ditanggepin gitu. Kenapa mesti repot nanggepin? Capek. Energi kita kebawa terus sama situ. Sibuk mengklarifikasi, sibuk mencari approval. Capek kita. Enggak capek di situ. Saya sudah ngalamin, enggak, sekarang enggak. Saya sudah berproses. Enggak lah, capek. Sekarang enak-enak aja lah, ya kan? Iya. Sip, 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 sip. Eh, Oke, gitu. lanjut ke Tio. Hmm, Dari Bully, Bully dia. ya, Mas Tio, beberapa kali saya ada masalah, saya bisa dapat solusi pada saat tidur. Seperti mimpi, tapi ada pesan apa yang harus saya lakukan untuk masalah yang ada. Kondisi ini bisa diartikan sebagai petunjuk dari higher self, bukan ya? bisa jadi, bisa. Karena waktu kamu lagi nyala, waktu kamu lagi aktivitas, bangun tidur sampai mau tidur, susah akhirnya saya mau ngomong, kamu tidak punya waktu hening. Akhirnya dia masuk ke dalam pesan-pesannya lewat mimpi. Sangat bisa. Jelas ya? Sangat bisa. Kamu tidak bisa dikasih tahu sih waktu kamu nyala, sibuk, terlalu sibuk, ya kan? Mana bisa dengar? Makanya dia kasih tahunya lewat mimpi. Nah, mimpi itu kan ada general meaning, ada personal meaning. Nah, personal itu ya nggak sama loh dengan orang lain loh, gitu. Jadi nggak sama, artinya itu nggak sama dengan mimpi orang umum.
Nah, yang tahu siapa? Yang tahu diri kamu. Bangun mimpi, kalau sering mimpi, bangun, catat. Catat, catat aja. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Kok saya dipaksa harus ngerti. Nanti mungkin 2-3 hari kemudian baru ngerti. Oh, ini maksudnya. Catat, warnain segala macam, gambar bila perlu gitu. Gambarnya saya seadanya aja. Mau yang tahu juga kamu, ngapain gitu. Aku nggak bisa gambar. Yang tahu cuma kamu kok. Siapa yang mau lihat buku mimpimu? Nah, kalau saya mimpi mungkin, tapi begitu bangun gerak sedikit hilang itu semua, lupa aku. Saya bangun geser sedikit sudah lupa semua apa yang dimimpikan sudah lupa semua. Oke, 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 oke. Mantap, mantap. Oke, lalu dari Alvin ya. Hmm, Apakah pikiran bisa hmm. jadi perantara dalam bahasa higher self? No, no, pikiranmu dari luar, Ya, ya. pikiranmu semua dari luar. Contoh, nggak percaya. Saya tanya Alvin, kamu tahu nggak Merzouga apa? Nggak ada, nggak ngerti. Merzouga, Merzoouga, apa itu? Nggak ada dalam petamu, nggak ngerti kamu, iya kan? Karena kata-kata asing nggak pernah tahu gitu. Contohnya seperti itu. Jadi enggak. Eh, ikuti itu intuisi, gut feeling, insight, diem, flash, lihat video, kemudian kayak rekaman segala macam. Itu. Kalau pikiranmu itu cuma ngambil memori-memori dari apa sesuatu peta yang masuk ke dirimu. Kamu cuma ngambil itu saja. Memorinya diambil gitu. Kalau nggak ada bingung kamu, ya kan? Oh, yang dikasih tahu sama Hayesat belum tentu kamu nggak kepikir. Bisa jadi beda banget sama apa yang kamu pikirkan gitu loh. Hmm, Ya, ya. ya kadang-kadang gitu. Nah, saya pernah ketemu satu kasus ya, teman saya sendiri. Dia sakit DB, waktu itu dia lagi bawa rombongan ke Santorini. Dan dia sempat hilang 10 menit lah kurang lebih. Karena dokter-dokter di DB ini kan penyakit tropis. Nggak ngerti. Dokter-dokter di di Athena, di Yunani itu nggak tahu ini sakit apa gitu. Nah, sampai Santorini apalagi, itu kota kecil ya. Dibawa ke Athena, kemudian dokternya Athena tanya ke Indonesia, pas keluarganya juga sama sakitnya. Jadi, oh ternyata DB mereka habis dari Bali. Ternyata satu keluarga itu habis dari Bali. Setelah dari Bali, keluarganya ditinggal, dia harus nganter satu rombongan tour ke Yunani. Karena DB nggak tahu harus bagaimana, sempat hilang dia 10 menit lah kurang lebih. Teman-temannya udah nangis semua. Teman-temannya sudah nangis dan nah ini bagi saya menarik untuk saya selidiki, saya investigasi. Aku bilang, wah ini mesti lucu nih, dia bilang. Nah, dia bilang, saya sebelum kejadian ini, 3 bulan itu saya nggak berani tidur terlentang. Tidur terlentang itu nggak berani. Dia tidurnya mesti duduk. Nggak tahu kenapa. Aneh. Dan saya langsung rasa, kamu dulu pernah melakukan apa yang menyelamatkan dirimu? Oh, dia langsung, aku cuma tanya gitu loh, sentil gitu, dia langsung tanya, ingat, oh, aku pernah. Jadi gini, waktu itu aku habis Jumatan keluar masjid, ada anak kecil katanya, lusuh, minta duit, dia belum makan. Di kantongku cuma ada 20.000, itu buat makan aku sehari ini. Aku nggak pakai pikiran bos katanya, langsung tak kasih. Oh lah itu itu 20.000 itu menyelamatkan kamu, aku bilang gitu, menyelamatkan kamu 20.000 itu.
Nah, kalau secara pikiran kan, ya 20.000 cuma ada di kantong, habis itu gua makan apa, katanya. Ya kan? Pikiran gitu kan? Tapi ini hati langsung ces kasih. Nah, ketika setelah dikasih, dia ke tempat parkir langsung ada telepon. Mampir ke sini, ke dealer. Ada apa namanya? Ada selamatan. Jadi dia siang makan gratis diundang dealer, makan gratis. Malam juga ada yang undang lagi. Satu itu hari itu selamat dari situ. Aneh. Nah ini adalah dorongan dari higher self. Gitu. Nah kalau secara pikiran nggak kasih loh, kamu makan apa? Tapi itu menyelamatkan. Ya, aku bilang itu menyelamatkan kamu. Hal kecil itu. Yes. 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 Seru Menarik. ya. Seru Menarik ya. sekali tadi. Seru. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi. Oke, Ya, dari ya, Vera ya. ya, Coach, ya. beda higher self dengan higher being apa? Nah, bagus. Pertanyaannya cakep. Ini pinter. Kelihatan ya? Yes, kelihatan. Oh, Oke, sebentar. Sebentar. Di tataran ini, self ini, orang yang semakin menjadi satu, dia bisa di tataran ini, ya. Ketika dia bisa mengendalikan dia punya ego, egonya sudah mengecil, dia ego dan shadow-nya sudah jadi satu, dia menjadi orang yang utuh, ya. Nah, ketika dia menjadi orang yang utuh, jadi dia juga nyatu, self-nya tuh nyatu semua sama ego, sama shadow, semua jadi satu cek gitu. Nah, di sini banyak nggak orang yang seperti yang sudah matang seperti ini? Banyak. Di tataran ini loh. Jadi ketika kamu bisa terkoneksi sama higher self-mu, ada kemungkinan being-being lain, higher being, semacam dewa, dewi, mereka-mereka yang sudah advance, itu juga terkoneksi gitu. Bisa, oh ini kamu kurang ini, saya sebagai pendahulu kamu, saya ini ada higher being lain yang saya punya ilmu ini, saya mau ngajarin kamu di sini bisa, ya ini terkoneksi gitu, jelas ya. Jadi ketika kamu menjadi dirimu utuh, kamu sukses, kamu juga jadi higher being nanti juga akan nolong orang, bantu orang karena kamu sadar bahwa oh keberadaan saya itu untuk memberi apa, mengajarin sesuatu. Untuk apa gitu. Kamu ahli di mana? Lah, kamu jalan-jalan, oh, ada kok ada nyala begini, oh, kayaknya tertarik dan ke situ. Lihat, oh ya aku mau ngajarin ini. Bisa gitu. Ya. Jadi di tataran itu dengan vibrasi yang tinggi itu frekuensi tinggi itu banyak biang-biang lain yang advance juga yang bisa membantu kamu. Gitu. Jelas ya. oke, oke. Oke. Ini pertanyaannya mungkin mirip ya sama yang barusan ya. Eric ini. Tolong bacain. Apakah higher self kita dapat berkomunikasi dengan higher self teman kita atau telepati? Komunikasinya dari consciousness kita bisa kita terkoneksi kita masuk ke situ bisa 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 makanya ada soul room. Nah ya kalau Mas Heri ngajarin soul meeting room jadi lu ada masalah apa enggak Erik misalnya sama pegawai sebelum kamu ngomong sama pegawaimu ya kan soulnya panggil soul to soul ngomong jadi kayak kirim email ketik email kirimkan ke dia nih tugas kamu begini ya besok pagi ngomong gitu nanti kan gampang Bisa bisa diakses dari dalamnya dulu gitu ya, Pak? iya iya bisa makanya ini kan kreatif kreatif kan kalau sudah masuk ke sana kreatif Hmm, apapun bisa gitu ya ya. Dan yang kepikiran nggak cuma yang teknik-teknik yang di iya permukaan ya, kok ya. iya Macam-macam. ya betul Oke, oke.
Selanjutnya dari Vincentius Prastianto. Pak Tio, teknik membedakan higher self dengan ego ada nggak ya? Seperti saya punya channel 3955, biasanya emosi cenderung naik turun. Jadi Ya. tunggu tenang dulu ya emosinya. Iya, kalau ngomong itu saya jawab dulu, emosi naik turun. Mereka yang punya, berarti kan kamu emotional authority. Emotional authority harus tunggu tenang. Karena orang emotional authority, emosinya ngayun terus. Ketika ngayun gini, tidak ada the truth, tidak ada kebenaran di dalam situ. Ketika kamu senang, kamu bisa memutuskan iya. Ketika kamu nggak suka, kamu memutuskan tidak. Padahal mungkin seharusnya terjadi sebaliknya gitu. Nggak bisa. Jadi there is no truth in the now kalau Anda orang emotional authority. Jelas ya, ini dulu. Beda dengan saya yang splenic authority. Jadi kalau saya splenic authority, itu ada the truth in the now. Jadi makanya saya mesti aware terus, saya nggak akan ngerti bahwa ini ya, ini tidak, ini ya, ini tidak, gitu. Gitu. Nah itu orang splenic authority. Ya. Nah kemudian tadi apa? Teknik membedakan higher self dengan ego Dengan ya. ego, ya. Ego ini ya, kita pengen makan itu ego. Kita pengen tidur, capek, pengen tidur, itu ego. Kita pengen belajar, masuk ke lompatan hidup, itu ego. Ya, tapi kalau kita nggak tahu apa-apa, ketahu-tahu dikirimin sama orang teman kita, ya, dikirimin sama teman kita sesuatu banner, kita tertarik, kita langsung daftar, lantas teman kita yang dia ngajak kita nggak jadi ikut, lah itu higher self. Kemarin di gathering di Semarang ada orang Surabaya, Pak Roni. Ada Pak Roni sini nggak? Rasanya ada Pak Roni. Ya. Nah, Pak Roni ngomong, saya begitu dapat banner gathering Semarang, dia bilang, kamu ikut belajar, sudah. Dia ikutin, dan dia bilang, saya mendapatkan jawaban banyak sekali, walaupun kelas belum mulai. Kelas belum mulai, Jumat datang baru ngobrol-ngobrol, registrasi segala macam itu, sudah ngobrol ketemu saya siang itu di Semarang, ketemu dulu ngobrol tanya jawab, udah saya sudah banyak dapat walaupun kelas belum mulai. Ketika kelas sudah mulai, sudah sampai selesai, dia ngomong hidup saya sekarang hidup baru, yang kemarin-kemarin tak tinggal semua, sudah sekarang saya mulai hari ini hidup baru. Itu Pak Romi Surabaya. Itu lucu ya, dia langsung dapat, dia langsung dalamnya ini ngomong, kamu ikut udah belajar. Dia nggak ngerti, dia nggak kenal siapa yang datang itu, siapa nggak kenal, nggak ada yang kenal dia, orang baru. Jadi dia di grup SYP sebagai silent reader aja, tapi begitu dapat itu dia ikut, langsung bayar. Nah itu higher self ya, bisa dicerna ya, bisa clear ya, bisa diterima ya. Biasanya higher self itu malah nggak pakai pertimbangan dan nggak harus ada Ya bener, celeng gitu, muncul dorongan. Nah biasanya ketika api ini berkobar, dimatiin lagi sama pikiran. Ya, logik. Tadi terlalu rasional, terlalu aduh nanti gimana ya aku kerjanya, gimana udah banyak pertimbangan lah di situ. Yes. Nah, oke ya. Monggo, Yang silakan. berikutnya, Oh ini udah tadi ya. Ini udah. Udah, ini tadi kesimpulan higher self itu sadar. Ini dari Jessica. Berarti intuisi itu dari G-center, Coach Tio. Intuisi enggak, intuisi dari spleen. Ya, dari spleen. Kalau G-center itu dari batin yang memang ada koneksinya kan, 5, 7, 10 itu kan terkoneksi. Itu juga intuisi yang mengarahkan hatimu, ya, mengarahkan self-centermu gitu. Self-center itu tentang arah, tentang cinta, lah kebijaksanaan ada di situ. Gitu. Kalau intuisi sendiri ada di splenic. Splenic itu intuitif. Insting. Kalau insting itu dari fisik. Binatang turun mau gempa, dia tahu turun dari, nah itu insting fisik.
Intuisi come from soul, from higher self. Ya, intelligence come from mind. Jelas ya? Intelligence, cerdas itu dari mind. Ya tiba-tiba muncul cerdasnya gini. Itu Intelektual ya, Pak ya? itu intelligence, bukan intelektual, intelligence. Contoh gini, cerdas nih ya. Kaisar Rusia, Tsar berapa lupa saya. Tsar itu dia bangun istana. Tapi depan istananya dia ada batu gede sekali, batu kristal gitu ya. Batu apa gitu nggak tahu lah. Mungkin kalau Pak Eko Kebumen, kristal Kebumen mungkin tahu. Batu gede dia merasa ini batu bagus. Batunya nggak boleh hilang ya. Ya udah, istananya terbangun. Suatu saat dia kepengen batu ini kok ngalangin istanaku ya, mau masuk itu kok ngalangin. Gimana caranya kamu nggak ngancurin, ya. Kamu nggak ngancurin, batu itu masih ada, tapi tidak dihancurkan. Karena batu itu bagus, gede. Dia panggil semua insinyur yang terbaik, yang terpinter di Rusia. AIO nggak ada yang ketemu. Insinyur loh, orang pinter, orang intelektual. Suatu saat ada petani orang di Rusia kan banyak petani gandum gitu lewat. Apa sih rame-rame itu apa? Ini loh, SAR itu mau batu ini, gimana batu ini hilang tapi nggak dihancurkan, nggak luka aja batunya. Gimana caranya? Lu orang bego, gampang. Keduk aja nih, keduk sekelilingnya, keduk sampai dalam, nanti batunya ambles, tutup, sudah itu nggak hilang. Itu cerdas. Jelas ya? Itu tadi. Bukan orang pinter yang sekolahan. Cerdas. Ngerti ya? Perbedaannya ngerti ya? Iya. Ya. Intelligence come from mind. Ketika kamu banyak hening, banyak diem di ruang kosong, justru di ruang kosong itu kecerdasannya yang paling maksimal. Karena dari ruang kosong itulah, dari tidak ada menjadi ada, itu dari situ kan. Nah, kalau terlalu pinter, banyak teori, dia cari dulu, zaman dulu Google belum ada, jadi nggak bisa. Insinyur-insinyur itu pada nggak bisa. Karena udah kepenuhan Kepenuhan, ya, Pak. benar. Nah, itu dia kepenuhan. Ya, oke ya, saya terima ya. Yes. Oke, berikutnya dari Fatim. Apakah kita harus sepenuhnya sadar dan energinya light untuk bisa mencapai higher self? Iya, biasanya gitu. Ketika kita semakin sering sadar, semakin sering aware, kita makin bisa ngamati semua kan. Nah, nanti lama-lama akan tahu, oh ini tanda, ini simbol, ini diarahkan saya ke sini, ke situ gitu. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi enteng kan, karena enteng jadi kayak diarahkan ya kamu manut aja gitu. Gitu. Lucu, saya kalau beli buku juga gitu, masuk ke Takashimaya di Singapura itu gede gitu ya. Jalan, tato belok begini, set. Gitu. Belok set beberapa buku gitu. Itu bukunya Osho semua ternyata. Waduh, saya langsung orgasm spiritual kan gitu. Itu kayak gitu diarahkan kayak begitu, lucu ya, itu sering sekali saya beli buku itu sering sekali kayak begitu. Padahal sudah bayar, sudah bayar 2 kresek, itu sudah bayar 2 kresek sudah bayar itu di Mall Serpong itu di Gramedia sudah bayar 2 kresek, lagi keluar bawa kresek ini langsung tutup belok noleh gitu. Nah di rak itu ada buku Conversation with God 1, 2, 3, balik lagi bayar lagi. Gitu. Sering gitu lah, itu kalau diarahkan gitu, light kan, enteng jadi enteng gitu. Kamu menerima semuanya yang ada, yang datang tuh kamu terima, bukan ya. Kalau resist tadi nolak, nah kan upaya ego lagi, upaya melawan lagi, upaya pikiran untuk melawan itu. Ini yang bikin kita ribet kan itu.
karena kita resist. Kalau terima semua ya, baik buruk itu kan cuma apa? Jadi Anda keluar melampaui dualitas itu, enteng, enak. Itu akan enak sekali. Ngalirnya enak. Flow ya. Oke, yang mana berikutnya? Ini ya. Dari Ibu Tati, bagaimana cara mengatasi higher self yang bermasalah? Siapa bilang HSR-nya bermasalah? Ya bermasalah pikiran nih. Pikiranmu. Nggak ada HSR itu bermasalah, nggak ada. Jelas ya. Yang ada higher self yang belum bisa terakses karena Iya, higher self. Ya, ya. yang bermasalah adalah pikiran kita. Tidak ada HSR bermasalah. Ya. Oke, lanjut ya. Dari Pak Edwin, Coach Tio, cara melakukan keheningan dengan meditasi untuk pemula bagusnya bagaimana ya? Gini, satu, sadari bahwa pikiran kita karena nempel di sini, karena sudah seringnya begitu tuh, pikiran hilang nggak bisa. Oke, gampang sekarang nih. Ayo, bagi para pemula. Sekarang duduk santai, lemesin, ya, tarik napas yang panjang, tarik napas yang panjang, buang perlahan, perintahkan dirinya untuk rileks. Perintahkan seluruh tubuhnya untuk rileks. Tarik napas panjang, minta dirinya rileks. 3 kali ya, tarik napas panjang, santai aja. Buang perlahan, minta dirinya rileks. Oke, sekarang kamu tempelin ini. Tempelin jari, ujung jari, tempel aja, jangan ditekan. Tempel ujung jari, ujung telunjuk, penampangnya sama ujung jempol. Tempel aja. Oke, coba fokus di situ. Apa yang kamu rasa di singgungan itu? Coba Edwin, jawab. Silakan open mic. Ya, permisi ya. Ya, apa? Anda merasakan ada apa di situ? Nyetrum, Coach. Nyetrum. Nah, satu, nyetrum. Terus, apa lagi? Ada pressure ya. Ada pressure. Oke, terus apa lagi? Rasa hangat atau Hangat. dingin. Ya, oke. Terus apa lagi? Apa ya? Kesadaran jadi semua mengarah ke satu titik. Yes. Pulsa ada nggak? Pulsa, denyut. Iya, ada. Nah, kenapa nggak diomongin? Ayo. Iya kan? Nah, Iya. itu aja. Kamu menyadari ada itu. Oh, ada anget, ada setrum, ada energi listrik nih, ada pulsa. Ya sudah. Jangan terus pikirannya jangan main. Kenapa kok ada pulsa ya? Kenapa kok nyetrum ya? Gini, itu pertanyaan kok main lagi. Jadi udah rasain aja. Oh iya, saya terima. Oke. Oh ya, sekarang yang saya rasa anget. Kok sekarang tiba-tiba dingin ya sudah, nggak apa-apa. Saya rasa aja gitu. Nah, pertahankan fokus itu. Pertahankan fokus itu. Nah, kalau sudah bisa, sekarang nanti fokusnya ganti di napas keluar, napas masuk. Anda fokus di napas keluar. Ketika pikiran muncul, ada 3 macam. Kamu mau hentikan, kamu sadar, oh iya, muncul pikiran A. Nah, kalau mau latih ngamati pikiran lagi, muncul pikiran A. Kamu anggap, ini penting nggak? Oh, nggak penting. Terus kemudian setelah A, muncul pikiran B. Penting nggak? Oh, nggak penting, spam lagi, buang. Nanti coba kamu report, banyak spamnya apa banyak pentingnya? Banyak spam. Banyak yang nggak perlu nanti. Kamu mau pilah begitu. Jadi kamu bisa kendalikan pikiranmu, ya. 2, muncul pikiran, kamu sadari, balikan lagi ke fokus ke napas masuk, napas keluar. Napasnya biasa dulu aja. Biasa napas biasa. Kamu dari napas itu kamu fokus
Napasnya masuk, napas keluar. Nah, nanti napas masuk, napas keluar ini sadari. Oh, napas saya pendek-pendek. Oh, sekarang panjang. Oh, napas saya panas. Oh, napas saya dingin. It's okay. Nggak apa-apa, sadari aja gitu. Nah, dari kedua diputus. Jadi ketika pikiran muncul, putus. Ya kan? Yang pertama ikuti pikirannya. Ini penting nggak? Kalau penting, ikutin terus. Jangan nanti solusinya dapat dari situ. Catat habis itu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi seperti itu, diputus atau diikuti. Balikin lagi, putus, balikin lagi, putus, balikin lagi. Perlu jam terbang. Perlu jam terbang. Oke, Ya, seperti itu. lanjut ya. Oke ya, bisa terima ya. Perlu jam terbang untuk membiasakan semuanya. Latihan ya. Ya. Tiga pertanyaan terakhir ya. Oke, ini yang berikutnya pernyataan sih dari Pak Ari Margono. Pak Tio makin bercahaya seperti bohlam. Gitu ya. Trek gitu ya. Terima kasih. Terima kasih komplimenterinya. Oke. Nah, ini Ini udah ya tadi pernyataannya. Coach Tio, puji syukur mimpi selalu betul-betul terekam begitu saya bangun. Saya tahu what I have to do. Dan apa yang saya lakukan bisa diterima oleh siapapun yang terlibat baik masalah keluarga maupun masalah pekerjaan. Kadang saya juga bingung, kok bisa saya dapat solusi pas tidur yang tadi ini. Ya, ya, ya. Jadi macam-macam orang itu macam-macam ya. Maksudnya ya nggak usah bingung gitu. Jadi ya karena makanya setelan orang beda-beda. Setelan orang beda-beda, nggak bisa disamakan. Kamu nggak bisa generalisir. Kamu ya kamu. Maka itu cermati apa potensi kekuatan dirimu, itu semua cermati, asah semua. Ya, jadi nggak bisa sama. Itu loh. Jadi ya ketika kita memahami keunikan kita akan memahami keunikan orang lain juga. Kan gitu. Selesai kan? Oke, pertanyaan dari Pak Erik, Tio. Apakah suara yang selalu berbicara dalam diri kita itu adalah suara higher self? Saya nggak bisa tahu kamu dengar suaranya seperti apa. Ya kan? Ini pertanyaan kan cukup general, tapi saya nggak bisa, saya harus customize, saya harus menyelidik lebih dalam lagi. Artinya kamu sering dapat dengar seperti apa, asnamu defined atau undefined, kemudian apa segala macam mesti dilihat lebih komprehensif, baru saya bisa ngerti, oh ini benar suara ini. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah suara yang kamu dengar itu sesuai dengan dirimu? Ketika kamu mengikuti suara itu, kamu happy apa enggak? Gitu. Kalau happy, ya selaras, ya itu benar suara dari dalam. Outputnya aja kamu lihat, outputnya. Ya. oke, lanjutnya dari Pak Edwin. Coach Tio, cara untuk kobaran higher self yang masuk untuk terus menyala melewati berbagai macam rasionalitas harus dilakukan. Gimana? Sudah. Coba ulang lagi. Jadi supaya higher self-nya itu terus menyala melewati berbagai macam rasionalitas harus dilakukan apa? Tadi. Jadi yang tadi sering-sering yang lakukan yang tadi aja supaya terkoneksi. Ya tapi gini, nah ini tadi. Anda menjadi melekat, Anda menjadi apa? Addiction untuk kalau bisa hairstyle-ku tonton terus, nggak perlu. Itu juga nggak perlu begitu. Dia akan selalu ada kalau kamu bisa menggunakan modalitas-modalitasmu tadi. Kamu bisa mengasah intuisi segala macam. Itu akan terus ada dia. Dia akan mendampingi kita terus. Wong dia darah diri kita di sana kok gitu loh. Selalu terkoneksi, jadi nggak pernah putus gitu loh. Kita itu nggak pernah putus. Ya, nah, cuman kan ini adalah ya nggak selalu kita bergantung pada itu terus gitu, nggak. Karena kadang kan di dalam
rasionalitas di dalam. Setelah diputuskan akan ke sini satu proyek besar, lah baru pikiran kita dong. Kepintaran kita yang mengolah untuk bagaimana kasih batasan-batasan, bagaimana legalnya gitu. Itu yang kita perlu gunakan juga supaya kita menjadi orang yang manusia yang utuh juga gitu loh. Jadi jangan selalu tergantung lah ya. Jangan selalu tergantung gitu. Itu. Tapi dia nggak pernah putus, dia selalu terkoneksi. Ya. Ada yang ini Lim Sekar ini Cirusi Ya. saya lewat. Oh ya. Ini pertanyaan terakhir karena si Sekar mau open mic soalnya. Oke. Silakan. Silakan. Ye. Udah boleh ya? Boleh. Malam kok. Gini, saya hampir tiap hari, tiap pagi saya ada kebiasaan meditasi. Oke. Nah, terus saya suka tes gitu, vibrasi energi saya berapa. Akhir-akhir ini bisa 700, Coach. Jadi saya bingung, apa iya ya? Bagus dong. Kan gitu. Kalau sudah bisa tes sendiri sampai segitu ya tinggi, bagus juga kan gitu. Kalau saya sih nggak pernah ngetes. Saya nggak pernah ngetes diri saya sampai di mana. Udah biarin aja. Kalau saya. Oh gitu. Mungkin ya, Coach ya? Soalnya Mungkin. Sangat mungkin karena alam semesta sekarang menggiring kita untuk percepatan untuk ke sana. Ketika kamu bisa menanggapi ritmenya dia, ritmenya semesta yang besar ini, ya kamu akan terbawa ke atas gitu. Ya. Oh, oke. Walaupun kadang-kadang saya merasa ya ada jealousy, ada blaming, ada unworthy gitu. Tapi biasanya kejadiannya pas malam-malam kalau udah capek kerja. Itu bisa naik turun ya, Coach? Kalau di atas 500 biasanya sudah nggak naik turun. Sudah tidak ada blaming, tidak ada apa namanya, nggak ada lagi gitu. jealousy, dendam, sudah nggak ada. Kalau di atas 500 loh. Iya, tapi saya berkesadaran gitu, saya punya sudah feeling. Stabil. Sudah stabil. Kalau sudah stabil itu rasa yang bawah itu, putar-putar tadi yang bawah tentang anger, tentang pride sudah nggak ada. Oke. Thank you, Coach. Ya, sama-sama. Thank you, si Sekar. Terakhir, Kotio dari Pak Erik, apakah higher self itu sedulur papat Kalimo Pancer atau sedulur batin? Ini pertanyaan-pertanyaan apa namanya dari pikiran yang terkondisi juga. Terserah. Itu mau ngomong apa terserah. Boleh juga seperti itu juga boleh. Karena itu adalah sebagian dari diri kita, saudara kita. Boleh. Pancernya itu loh. Kalau filosofi Jawa kan bahwa sedulur papat itu kan adalah bagian dari diri kita, saudara-saudara kita gitu ya. Enggak, air self ya pancernya, diri kamu sejatinya. Sip, Kotio. Terakhir, Kotio. Kata-kata penutup untuk malam ini. Apa ya, kata-kata penutupnya apa ya? Ya tadi berlatih lah. Jadi kita hidup ini memang satu evolusi. Hidup kita 80 tahun ini katakanlah itu secara tahun kosmik tidak cukup, terlalu pendek ya. Bumi aja 4 miliar tahun sampai sekarang ya. Bumi aja 4 miliar tahun. Evolusinya panjang sekali. Semesta sendiri 13,5 miliar tahun gitu. Untuk sebesar ini sekarang. Nah, diri kita ini apakah dalam 80 tahun usia yang sangat pendek, usia kosmik yang sangat pendek ini sudah bisa mencakup semuanya? Kan nggak bisa. Maka kita terus terlahir kembali, ya nggak apa-apa, nikmati saja. Yang penting adalah terus keep growing, terus berproses untuk itu. Ya, saya mudah-mudahan semua yang hadir bisa menyerap, kemudian bisa mempraktekkannya dengan lebih baik supaya kita sama-sama bertumbuh. Kita sama-sama
mempunyai lompatan hidup. Lompatan itu enggak di bawah 200 terus kita langsung lompat leap ke 300 ya, ke 400, kemudian bisa ke 500 ke atas. Seperti itu kurang lebih. Thank you. Thank you, Kotio, atas sharingnya malam ini. Terima kasih, Kotio. Sama-sama. Oke. Baik, Bapak Ibu dan teman seperjalanan semua, banyak banget sharing yang didapatkan pada malam hari ini dari Kotio. Terima kasih sudah hadir, gitu ya. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang baik di lain kesempatan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Thank you semua, selamat malam. Bye, selamat malam ya. Makasih Kotio. Thank you, Ko. Sama-sama, Talos. Semua. Thank you Pak Ari, thank you Jerusi. Terima kasih semuanya. Bye. Oke, izin end meeting ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Thank you, Pak Tio. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, Coach. Sampai ketemu lagi. Thank you so much. Terima kasih. Izin end meeting ya. Terima kasih, selamat malam.